Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ninin Asmina MT selaku dosen pengampu mata kuliah TRK. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu adalah membuat PPT portofolio tentang reaktor. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Iqbal Hanif, kemudian ada Sri Dila, ada Arif Bahtiar, ada Ziad. Ada Muhammad Taufik, ada Sri Mulyati, ada Abisa Nurlaili, ada Abdul Adha, dan ada saya, yaitu Yuanda Arya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari reaktor itu sendiri. Jadi, reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir, dan bukan secara fisika. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal Kani. Oke, baik. Di sini ada reaktor kimia. Salah satu jenis dari reaktor kimia sendiri adalah segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran yang besar seperti reaktor skala industri. Oke, next slide itu akan dibawakan oleh Sri Dila. Dipersilakan untuk Sri Dila. Kriteria pemilihan reaktor. Yang pertama itu mudah dalam pengambilan contoh maupun analisa produk. Yang kedua, kemampuan reaktor untuk bekerja secara isotermal. Yang ketiga, tingkat efektivitas kontak antara reaktan dengan katalis. Yang keempat, kemudahan penanganan katalis yang telah rusak. Dan yang kelima adalah biaya operasi maupun konstruksi. Oke, next slide akan dibawakan oleh Abdul Adha. Untuk Abdul Adha, waktu dipersilakan. Oke, selanjutnya ada macam-macam reaktor yang terbagi berdasarkan bentuknya, berdasarkan prosesnya, dan berdasarkan keadaan operasinya. Adapun untuk reaktor berdasarkan bentuknya terbagi menjadi reaktor tangki dan reaktor pipa. Adapun untuk reaktor berdasarkan prosesnya terbagi menjadi reaktor batch, reaktor semi batch, dan reaktor continue. Dan selanjutnya reaktor berdasarkan keadaan operasinya terbagi menjadi reaktor isotermal dan reaktor adiabatis. Oke, untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Arif Bahtiar. Pada Arif, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Kemudian ada dasar-dasar perancangan reaktor dibagi menjadi dua, yaitu reaksi homogen dan reaksi heterogen. Untuk reaksi homogen ada reaktor batch, reaktor semi batch, RATB dan RAP. Dan untuk reaksi heterogen ada reaktor fixed bed, reaktor fluid bed, reaktor moving bed, reaktor gelembung dan reaktor selari. Baik, terima kasih Arif. Untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Muhammad Rafiq. Rafiq, waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya ada reaktor fixed bed reaktor. Kelebihan dari reaktor fixed bed reaktor yakni diisi dengan katalis padat, cocok digunakan untuk fase gas dan konversi reaksi yang tinggi. Dalam reaktor fixed bed reaktor memiliki kekurangan diantaranya kontrol temperatur sulit dan pengaruh katalis dalam pipa susah. Oke, terima kasih untuk Rafiq. Slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Alisa. Untuk Alisa, waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, reaktor alir tangki berpengaduk ini adalah reaktor di mana berjalan pada keadaan steady state dengan aliran reaktan dan produk secara berkelanjutan. Katalis dalam reaktor ini mempunyai aktivitas yang sama di semua titik, reaksinya berjalan sangat baik, namun pemisahan antara fluida dengan katalis ini susah dilakukan dan waktu tinggalnya itu terbatas. Dan waktu tinggal dalam reaktor ini ditentukan oleh laju alir dari feed masuk dan feed keluar. Oke, selanjutnya itu akan dibacakan oleh Jihad. Untuk Jihad, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi, reaktor di sini mempunyai keunggulan tersendiri,
Keunggulan yang pertama adalah pengambilan contoh dan analisanya mudah. Keunggulan yang kedua, katalis padat diisikan pada pedal dari pengaduk dan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Reaktor tersebut memiliki kerugian juga, di antaranya untuk ukuran katalis solid yang kecil, powder, kesulitan ukuran screen pada pedal agar katalis tidak keluar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pembahasan. Selanjutnya itu akan dibawakan oleh Sri Mulyati. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada reaktor integral. Nah, reaktor integral ini mempunyai keunggulan dan kerugian. Yang keunggulan itu yang mudah dalam konstruksinya, kontak antara reaktan dan katalis lebih besar, lebih mudah dioperasikan dibandingkan dengan CSTR. Nah, kerugian reaktor integral ini yaitu untuk reaksi sifatnya sangat endotermis, kondisi isotermal susah dijaga, kerusakan katalis selama reaksi akan menyebabkan laju reaksi berubah, kenaikan panas yang mendadak dapat terjadi. Oke, terima kasih untuk Sri Mulyati. Dan slide selanjutnya itu akan dibacakan kembali oleh Muhammad Iqbal. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya ada reaktor diferensial. Sini untuk menentukan laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi atau skala lab. Yang kedua berupa pipa yang diisi sedikit katalis. Yang ketiga konversinya kecil atau katalisnya sedikit. Konsentrasi reaktan relatif konstan, biaya operasinya murah, jarang digunakan untuk sistem multikomponen. Oke, untuk next slide itu akan dibacakan oleh Sri Dilan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada reaktor batch, stirer atau konsentrasi di semua titik sama atau homogen, lalu kontak antara reaktan dengan katalis lebih baik, dan reaktan dan katalis dimasukkan secara bersamaan. Dan yang terakhir, biayanya mahal. Oke, untuk pembacaan slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Arif Bahtiar. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, kemudian di sini ada reaktor CSTR. Berikut bisa lihat gambarnya dari reaktor CSTR sendiri. Kemudian untuk reaktor CSTR ini, reaktor tangki berpengaruh kontinu atau CSTR juga sering disebut reaktor aliran campuran atau MFR. Dalam reaktor ini juga, reaksi terjadi dalam tangki tertutup. Tangki juga memiliki agitator untuk mencampur reaktan secara menyeluruh. Ini berbeda dari reaktor batch dalam arti bahwa namanya sendiri menunjukkan jenis peralatan yang kontinu. Reaktan memasuki reaktor pada laju aliran massa tertentu. Reaksi di dalam bejana kadang-kadang ditentukan oleh ruang waktu reaktor dan kemudian membentuk produk. Produk mengalir keluar dari reaktor pada laju aliran massa yang sama. Satu ruang waktu adalah waktu yang diperlukan untuk memproses suatu volume reaktor. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Muhammad Rafiq. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, melanjutkan dari pembahasan Arif, reaktor CSTR. CSTR adalah peralatan state mantap. Ini berarti tingkat konversi tidak tergantung pada waktu pengaduk membuat konsentrasi seragam di seluruh reaktor. Ini berarti tingkat konversi tidak tergantung pada lokasi juga. Tingkat konversi tergantung pada volume reaktor itu sendiri. Terima kasih. Baik, mungkin itulah hal-hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.